Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3, di mana pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MMM, MSI. Dan perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitunya Arif Mukhtar Susanto dengan NIM 1830403009. Yang kedua, Ega Indini Nur Indah dengan NIM 1830403027. Dan yang ketiga, Ica Puspita dengan NIM 1830403044. A. Compliance dan substantive test. 1. Compliance test bisa dilakukan pada waktu interim audit dan dilanjutkan setelah perusahaan melakukan penutupan buku pada akhir tahun. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Auditor juga harus mempertimbangkan apakah kelemahan dalam salah satu aspek pengendalian intern bisa diatasi dengan suatu compensating control. Elemen compliance testing. 1. Mengumpulkan berbagai bukti. 2. Pemilihan sampel. 3. Pemilihan dokumen dan prosedur. 4. Tes. 5. Mengevaluasi hasil. 6. Memperkirakan kepercayaan terhadap SPI perusahaan. Dalam melaksanakan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Kelengkapan bukti pendukung. 2. Kebenaran perhitungan matematis. 3. Otorisasi dari pejabat yang berwenang. 4. Kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau kredit. 5. Kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. 2. Substantive test. Substantive test adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Jenis-jenis pengujian substantif. 1. Pengujian atas transaksi. 2. Prosedur analitis. 3. Pengujian terperinci atas saldo. 1. Pengujian atas transaksi. Pengujian atas transaksi. Pengujian detail transaksi ini dilakukan untuk menentukan 1. Ketepatan otorisasi transaksi akuntansi. 2. Kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi dalam jurnal. 3. Kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi dalam buku besar dan buku pembantu. Prosedur audit yang dilakukan dalam pengujian detail transaksi. 1. Tracing. Pilih salah satu sampel sales invoice dan telusuri ke sales jurnal. 2. Vouching. Pilih satu sampel transaksi yang dicatat dalam sales jurnal dan telusuri sales invoice. 3. Reforming. Periksa kecermatan perkalian dan penjumlahan pada sales invoice. 4. Inquiring. Tanyakan pada klien apakah ada transaksi-transaksi related parties. 2. Prosedur analitis. Prosedur analitis dilakukan pada 3 tahap audit yang berbeda, yaitu 1. Tahap perencanaan untuk membantu auditor menentukan bahwa bukti lainnya yang diperlukan untuk memenuhi resiko audit yang diinginkan. 2. Selama pelaksanaan audit bersama-sama dengan pengujian atas transaksi dan pengujian terinci atas saldo. 3. Mendekati penyelesaian akhir audit sebagai pengujian kelayakan akhir. 3. Pengujian terperinci atas saldo. Pengujian terinci atas saldo memusatkan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laba rugi. Tetapi penekanan utama adalah pada neraca. Metodologi perancangan pengujian detail saldo meliputi tahap-tahap sebagai berikut. 1. Menetapkan materialitas pada resiko audit yang dapat diterima dan resiko bawaan suatu akun.
2. Menetapkan risiko pengendalian untuk suatu siklus akuntansi. 3. Merancang pengujian pengendalian transaksi dan prosedur analisis untuk suatu siklus akuntansi. 4. Merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantif tes adalah 1. Inventaris aset tetap. 2. Observasi atas stock of name. 3. Konfirmasi piutang, utang, dan bank. 4. Cost of name. 5. Pemeriksaan rekonsiliasi bank dan lain-lain. 2. Sampel audit. Sampel audit merupakan penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Penerapan sampel dalam audit secara luas digunakan dalam prosedur vouching, konfirmasi, dan tracing. Tidak bisa digunakan dalam question, observasi, prosedur audit. Risiko sampel audit. Kemungkinan bahwa sampel yang diambil tidak menggambarkan secara benar suatu populasi. 4 jenis risiko audit. Risiko atas penilaian tingkat risiko pengendalian terlalu rendah. 2. Risiko atas penilaian tingkat risiko pengendalian terlalu tinggi. 3. Risiko kesalahan penerimaan. 4. Risiko kesalahan penolakan. Merancang sampel atribut statistik untuk pengujian pengendalian. A. Menentukan tujuan audit. B. Menentukan populasi dan unit sampel. C. Menspesifikasi atribut-atribut yang dikehendaki. D. Menentukan ukuran sampel. E. Menentukan metode pemilihan sampel. F. Melaksanakan rencana sampel. G. Mengevaluasi hasil sampel. H. Setiap langkah tersebut didokumentasikan dalam kertas kerja audit. Selanjutnya yaitu pengertian dan tujuan KKP. Pertama, pengertian KKP. KKP atau Kertas Kerja Pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari A. Dari pihak klien, misalnya neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, rincian persediaan, rincian liabilitas, dan rincian beban umum dan administrasi. Yang B. Yang berasal dari analisis yang dibuat oleh auditor, misalnya yang pertama berita acara kas opname, yang kedua, pemahaman dan evaluasi internal control. Yang ketiga, analisis pemeriksaan aset tetap. Yang keempat, analisis mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts. Yang kelima, kertas kerja atas neraca saldo. Yang C, yang berasal dari berkas yang diperoleh dari pihak ketiga. Misalnya, jawaban konfirmasi yang terdiri dari piutang, liabilitas, dari bank, dan dari penasihat hukum perusahaan. Yang kedua yaitu tujuan kertas kerja pemeriksaan. Tujuannya yang pertama yaitu mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Yang ketiga, sebagai referensi bila ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan pihak klien. Yang keempat, sebagai salah satu dasar penilaian asisten untuk evaluasi mengenai kinerja asisten sampai dengan partner setelah selesai suatu penugasan. Yang kelima, sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Materi yang D yaitu jenis-jenis KKP. Kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan dalam yang pertama, current file atau berkas tahun berjalan, berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya neraca saldo, berita acara kas opname, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, dan rincian liabilitas. Yang kedua, permanent file atau
berkas permanen, berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun, misalnya akta pendirian, buku dokumen akuntansi, kontrak-kontrak, dan notulen rapat. Yang ketiga, correspondence file atau berkas surat menyurat, berisi korespondensi dengan klien, berupa surat menyurat, faksimiles, email, dan lain-lainnya. Materi yang E yaitu kriteria KKP yang baik. Kriteria KKP yang baik yang pertama yaitu kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugian. Yang ketiga, dalam kertas kerja harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. Yang keempat, kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross-index. Yang kelima, kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Yang keenam, setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus dijawab. Tidak boleh ada pertanyaan yang belum terjawab. Yang ketujuh, pada kertas kerja pemeriksaan dicantumkan sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang diperiksa, dan kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. Yang kedelapan, hal-hal tambahan seperti kertas kerja pemeriksaan harus rapi dan bersih, KKP harus mudah dibaca, bahasa yang digunakan harus baik, dan jangan hanya memfotokopi dari klien tanpa diberi suatu penjelasan. Yang kesembilan, di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh paraf seluruh tim pemeriksa yang terlibat dalam penugasan audit tersebut. Materi selanjutnya yaitu yang F, pemilikan dan penyimpanan KKP. Yang memiliki ciri-cirinya yaitu hak kepemilikannya yang dimiliki oleh akuntan publik. Yang kedua, penyimpanannya minimal 5 tahun. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai sumber referensi. Yang keempat, harus ada persetujuan tertulis dari klien jika pihak lain ingin meminjam dan mereview kertas kerja. Yang kelima, mempunyai langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja. Selanjutnya yaitu yang G, latihan merancang KKP atau WBS dan WIS atau Let's Schedule. Ada metode pemberian indeks terhadap kertas kerja. Yang pertama, indeks angka diberikan kepada A, kertas kerja utama yaitu program audit, working trial balance, dan ringkasan journal adjustment. Yang B, schedule utama menggunakan indeks dengan angka. Yang C, schedule pendukung mencantumkan nomor kode schedule utama yang berkaitan. Contohnya, pada bab 6 contohnya itu berisikan schedule utama kas. 6.1 berisikan kas di bank. 6.2 berisikan konfirmasi bank dan 6.3 berisikan kas kecil. Yang kedua, indeks kombinasi angka dan huruf. Yang kertas kerja utama menggunakan kode huruf, sedangkan schedule pendukung menggunakan angka dan huruf. Contohnya, huruf A ini berisikan schedule utama kas. A-1 berisikan kas dan bank. A-2
berisikan konfirmasi di bank. Yang ketiga, indeks angka urut, berisikan kertas kerja diberi angka yang berurutan. Contohnya, 1. Schedule utama, kas. Yang kedua, berisikan kas dan bank. Yang ketiga, konfirmasi bank. Susunan kertas kerja. Yang pertama, draft laporan audit. Yang kedua, laporan keuangan auditan. Yang ketiga, ringkasan informasi bagi review. Yang keempat, program audit. Yang kelima, laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien. Yang keenam, ringkasan jurnal adjustment. Yang ketujuh, working trial balance. Yang kedelapan, schedule utama. Yang kesembilan, schedule pendukung. Selanjutnya yaitu Working Balance Sheet atau WBS. WBS ini berisikan yang pertama saldo per buku atau yang bersumber dari trial balance. Yang kedua, audit adjustment. Yang ketiga, saldo per audit, berisikan dari angka neraca dan laba rugi yang sudah diaudit. Yang keempat, saldo tahun lalu, berisikan dari audit report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. WBS ini terdiri dari yang pertama WBS 1 itu pos aktiva, yang kedua WBS kedua dari pos pasiva. Let's schedule atau top schedule atau kertas kerja utama adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan dan untuk menggabungkan akun-akun besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan dicantumkan di dalam laporan keuangan. Let's schedule ini berisikan yang pertama saldo per buku, yaitu bersumber dari trial balance klien. Yang kedua, audit adjustment. Yang ketiga, saldo per audit. Yang keempat, saldo tahun lalu yang bersumber dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Let's schedule atau top schedule ini mencantumkan yang pertama kesimpulan atas pos yang bersangkutan. Yang kedua, sifat perkiraan. Yang ketiga, prosedur audit yang dilakukan beserta trick map. Yang keempat, audit adjustment yang diusulkan auditor akan diterima oleh klien. Sekian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.